Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Safitri dengan NIM 22909227. Saya dari kelas 1A, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan liquid atau cair. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, seperti apa sih sediaan liquid atau cair itu? Baiklah, berikut penjelasannya. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat, di mana zat yang terdispersi dapat diubah terus-menerus sampai batas kelarutannya. Sehingga sediaan larutan adalah sediaan dalam bentuk cair yang terdiri dari gabungan satu atau lebih zat kimia yang terdispersi ke dalam pelarut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ranah bentuk sediaan liquid atau cair. Yang pertama di sini ada eliksir. Yang kedua ada suspensi, ketiga ada emulsi, keempat ada infusa, kelima gute, dan enam injeksi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sediaan liquid atau cair yang pertama, yaitu eliksir. Menurut Farmakope edisi 3, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap. Mengandung selain obat, juga zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lainnya. Zat warna, zat pewangi, dan zat pengawet yang digunakan sebagai obat dalam. Sebagai pelarut utama digunakan etanol yang dimaksud untuk mempertinggi kelarutan obat. Dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propylenglikol. Sebagai pengganti gula dapat digunakan sirup gula. Eliksir merupakan suatu sediaan farmasi yang berbentuk cair dan biasanya mengandung alkohol dan air hidroalkohol. Eliksir adalah larutan hidroalkohol yang manis dan jernih, digunakan untuk pemakaian oral. Eliksir dan sirup memiliki perbedaan, yaitu kurang manis, kurang kental, mengandung gula lebih sedikit, kurang efektif dibandingkan dengan sirup dalam menutupi rasa obat yang kurang menyenangkan. Bersifat hidroalkohol, maka dapat menjaga stabilitas obat baik yang larut dalam air maupun alkohol dalam larutan eliksir. Mudah dibuat. Banyaknya jumlah etanol yang ada di dalam eliksir berbeda sekali. Kadar etanol yang rendah adalah 3%, dan yang tertinggi dapat sampai 44%. Biasanya, eliksir mengandung antara 5-10 etanol. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sediaan cair yang kedua, yaitu suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus yang tidak larut tetapi terdispersi dalam cairan atau vehikulum, umumnya mengandung stabilisator untuk menjamin stabilitasnya. Penggunaannya dikocok dulu sebelum dipakai. Dispersi kasar, di mana partikel padat yang tidak larut terdispersi dalam medium cair. Sebagian besar diameter partikel lebih dari 0,1 mikron. Umumnya mempunyai rasa tidak enak. Merupakan sediaan yang cocok untuk pengobatan kulit. Membran mukosa. Suspensi sirup antibiotik biasanya mengandung 25-500 mg partikel padat per dosis. Untuk pemakaian kulit seperti kosmetik dan perlindungan kulit mengandung fase disperse 20%. Suspensi untuk parenteral mengandung 0,5-30% partikel padat tersuspensi. Suspensi dalam farmasi digunakan berbagai cara. Yang pertama tuh ada injeksi intramuskular. Yang kedua ada tetes mata. Yang ketiga melalui mulut. Yang keempat melalui rektum. Baiklah, selanjutnya ada sediaan emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat.
terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Emulsi merupakan suatu sediaan yang mengandung dua zat cair yang tidak mau campur, biasanya air dan minyak, di mana cairan satu dispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi tersebut tidak stabil. Butir-butir kecil tersebut akan bergabung atau coalescent dan membentuk dua lapisan air dan minyak yang terpisah. Emulsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe MA, di mana tetes minyak terdispersi ke dalam fase air. Yang kedua ada tipe AM, di mana fase intern adalah air dan ekstern adalah minyak. Baiklah, selanjutnya ada sediaan infusa atau infus, yaitu adalah sediaan cair yang dibuat dengan memanasi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Adapun cara pembuatan infusa yaitu yang pertama, campurkan simplisia dengan air secukupnya dalam panci infus. Selanjutnya ada panaskan di atas pemanasan air selama 15 menit, terhitung saat suhu mencapai 90 derajat Celcius sampai berkali-kali diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flanel. Tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infus yang diinginkan. Berikutnya ada sediaan gute atau obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspens. Dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes. Baku dalam Farmakope Indonesia. Adapun beberapa bentuk obat tetes. Yang pertama ada gute atau obat tetes. Yang kedua ada gute oris atau tetes mulut. Yang ketiga ada gute auricularis atau tetes telinga. Yang keempat ada gute nasales atau tetes hidung. Yang kelima ada gute ophthalmic atau tetes mata. Adapun penggunaan gute yaitu antibakterial, anestetik, diagnosa, midriatik, miotik, dan antiinflamasi. Baiklah, kita akan memasuki sediaan liquid atau cair yang terakhir yaitu injeksi atau obat suntik. Injeksi adalah sediaan steril yang berupa larutan, emulsi atau suspens, atau serbuk yang halus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek ke dalam kulit atau melalui kulit dan selaput lendir. Adapun syarat-syarat obat suntik yang pertama adalah aman. Kedua, harus jernih, tidak ada partikel padat kecuali bentuk suspensi. Yang ketiga, tidak berwarna kecuali bila obatnya memang berwarna. Yang keempat, sedapat mungkin isohidris agar tidak sakit dan penyerapan obat dapat optimal. Selanjutnya ada cara pembuatan larutan injeksi. Yang pertama, cara aseptis. Komponen-komponen yang steril dibuat larutan injeksi dan dikemas secara aseptis atau kondisi di mana dicegah adanya kontaminasi bakteri ke dalam larutan injeksi. Yang kedua, ada cara non-aseptis, yaitu komponen-komponen yang bersih dibuat larutan injeksi dalam keadaan bersih dan sedapat mungkin aseptis, dan setelah dikemas, hasilnya disterilkan. Adapun keuntungan dari sediaan liquid atau cair, yaitu
cocok untuk penderita yang suka menelan, biasanya lansia dan anak-anak. Yang kedua, absorpsi obat lebih cepat dibandingkan dengan sediaan oral lainnya. Urutan kecepatan absorpsinya larut, emulsi, dan suspensi. Ketiga, homogenitas lebih terjamin. Yang keempat, dosis dapat disesuaikan. Adapun lainnya yaitu dosis obat lebih seragam dibandingkan sediaan padat, terutama bentuk larutan. Untuk suspens dan emulsi, keseragaman dosis tergantung pada pengocokan. Beberapa obat atau senyawa obat yang dapat mengiritasi mukosa lambung atau dirusak cairan lambung bila diberikan dalam bentuk sediaan padat. Hal ini dapat dikurangi dengan memberikan obat dalam bentuk sediaan cair karena faktor pengenceran. Selain keuntungan, sediaan liquid juga memiliki kerugian, yaitu tidak dapat dibuat untuk senyawa obat yang tidak stabil dalam air. Bagi obat yang rasanya pahit atau baunya tidak enak, sukar ditutupi. Tidak praktis. Takaran penggunaan obat tidak dalam dosis terbagi, kecuali sediaan dosis tunggal dan harus menggunakan alat khusus. Air merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan merupakan katalitas reaksi. Pemberian obat harus menggunakan alat khusus atau oleh orang khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.